Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Vidyasari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya merupakan guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Losari. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran pada kelas 10 materi menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Baik, Ibu Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Oke, apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, kalau bertemu dengan Ibu, berarti kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Indonesia. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik, Ibu periksa dulu kehadirannya ya. Abdillah Fasyah, Hadir. Ade Mareta, Aldo, Hadir. Alisa, Aprianto, Bagus Kurniawan, Chelsea, Dinda, Diva, Eka Rismawati. Masih ingat ya dengan jargon yang dulu pernah Ibu berikan di kelas ini? Masih ya? Jadi kalau Ibu bilang bahasa Indonesia, ini bahasaku, bahasa jati diri bangsaku, ulang ya. Ini bahasaku, jati diri bangsaku, bahasa pemersatu, aku cinta bahasa Indonesia. Boleh gini atau boleh? Gini ya. Baik ya. Untuk membangun semangat kita dalam belajar, kita jargon dulu ya. Bahasa Indonesia, ini bahasaku, jati diri bangsaku, bahasa pemersatu, aku cinta bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai pengertian dan ciri-ciri teks anekdot. Ada yang masih mengingatnya? Untuk pengertian yang masih ingat siapa? Saya Bu. Ya, jelas, silakan. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Tetapi ada makna yang tersirat yang terkandung dalam teks tersebut. Nah, jadi inti dari teks anekdot adalah cerita yang lucu ya, isinya cerita yang lucu dan mengesankan, tetapi di dalamnya mengandung kritikan dan sindiran. Oke baik, kemudian untuk ciri-cirinya yang masih ingat siapa? Ya baik, Fadli, silakan. Ciri-ciri teks anekdot yaitu: 1. Bersifat humor atau lelucon, 2. Bersifat mendidik, 3. Bersifat menyindir atau mengkritik, 4. Cerita mengenai orang penting, 5. Memiliki tujuan tertentu. Nah, jadi teks anekdot itu ciri-cirinya
Di antaranya bersifat lucu ya atau humor, kemudian di dalamnya berisi kritikan dan sindiran ya. Baik. Pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya itu adalah nanti kalian mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan materi mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Lalu kemudian kalian akan praktik untuk menganalisis struktur dan kaidahnya secara berkelompok ya. Baik anak-anak, tadi adalah video tentang apa? Stand up komedi. Ada yang pernah melihat stand up komedi? Nah ya, di YouTube, di televisi sekarang banyak ya. Jadi teks anekdot adalah bentuk tulisan dari stand up komedi ya. Jadi stand up-nya itu adalah tulisannya, nah bentuk tulisannya adalah teks anekdot. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan materi mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Nah, sebelumnya Ibu sudah membagikan link di grup WA kelas 2 ya. Nah, linknya berisi materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Linknya bisa diakses masing-masing semuanya. Keluarkan gawainya, kemudian linknya dibuka. Sudah terbuka semua? Sudah. Baik, sekarang simak penjelasan itu sambil kalian memperhatikan materi yang ada di gawai kalian masing-masing. Nah, materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai struktur dan kaidah kebahasaan. Ya. Untuk struktur yang pertama itu ada abstrak. Ada yang bisa membantu itu membaca abstrak? Kamu Mbak, coba kelihatan nggak? Abstrak itu? Abstrak yaitu bagian awal teks anekdot yang berfungsi memberikan gambaran tentang isi teks. Biasanya bagian ini menunjukkan hal yang akan ada di dalam teks. Abstrak dapat disebut sebagai tahap pembukaan. Bagian ini sifatnya opsional. Nah, abstrak itu adalah bagian awal dari sebuah teks anekdot. Nah, di sini dijelaskan sifat opsional, berarti boleh ada, boleh tidak ada. Ya. Kemudian lanjut struktur yang kedua. Struktur yang kedua adalah orientasi. Orientasi. Apa itu orientasi? Coba Mbak, baca Mbak. Yaitu bagian teks yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang suatu peristiwa terjadi. Biasanya penulis bercerita dengan menggambarkan bagian ini bagian titik mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik atau peristiwa utama. Bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis. Bagian orientasi ini berfungsi untuk membangun teks. Nah, jadi di bagian orientasi itu penyebab terjadinya masalah atau latar belakang terjadinya masalah itu diceritakan pada bagian orientasi. Oke, selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks anekdot. Nah, di sini kaidah kebahasaannya ada berapa? 7. Ada 7 ya. Yang pertama apa? Menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Di sini maksudnya adalah peristiwanya sudah terjadi ya. Biasanya contohnya ada pada suatu hari, ya, pada suatu ketika. Itu adalah kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Lalu yang kedua menggunakan apa itu kalimat retoris? Kalimat yang membutuhkan jawaban. Jadi kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan
menentukan jawaban. Ya, sebenarnya si penanya itu sudah tahu jawabannya, tapi tetap ditanya karena itu yang dimaksud dengan kalimat retoris. Lalu selanjutnya Menggunakan konjungsi. konjungsi itu hampir di setiap teks kita temukan ya, ada setiap teks pasti kaidah pembahasannya itu mengandung konjungsi. Namun fokus kita di dalam teks ini, konjungsinya yang digunakan adalah konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Nah, yang menyatakan hubungan waktu ya. Contohnya ada apa di situ? Kemudian, lalu ya. Selanjutnya yang keempat menggunakan Kata kerja aksi. kata kerja aksi ya. Jadi kata kerja aksi itu adalah kata kerja yang aktivitasnya bisa dilakukan oleh anggota badan kita, kemudian bisa dilihat oleh mata ya langsung. Misalnya membaca itu menggunakan apa? Mata ya. Kemudian menulis, tangan ya, berjalan. Nah, lawannya kata kerja aksi itu adalah kata kerja mental yang aktivitasnya tidak bisa dilihat, namun hanya bisa dirasakan. Nah, itu tidak kita pelajari, namun hanya sebagai pengetahuan tambahan ya. Selanjutnya ada kalimat perintah ya, atau imperative sentence. Ciri dari kalimat perintah biasanya ada kata tolong ya, tolong ambilkan buku itu misalnya. Itu adalah contoh kalimat perintah. Kemudian selanjutnya menggunakan kalimat seru ya. Jadi ciri dari kalimat seru itu biasanya ada ekspresi di depannya. Misalnya oh, kemudian apalagi ekspresi wah, wow ya. Nah, itu kalau di depannya ada semacam tulisan bentuk ekspresi, kemudian di belakangnya ada tanda seru, itu merupakan contoh kalimat seru. Mempunyai satu contoh teks ya yang berjudul hukuman penulisan dalam koruptor ya. Mari kita perhatikan contoh analisisnya. Di mana bagian abstrak, orientasi, krisis, reaksi dan kodenya ya. Anda bisa membantu ibu untuk membacakan bagian abstraksi. Oke, coba baca dulu. Dari kalau di layar tidak terlihat dari apa saja. Di pagi hari yang indah, di mana dia asik mengantar makanan kesukaannya yaitu soto di warung langganan sebelah Masjid Jami. Setelah merasa kenyang, Iwan kemudian berdiri dari duduknya untuk beradab pulang menuju rumah. Nah, ini penggambaran ceritanya ada seorang anak ya bernama Iwan makan soto. Kemudian apa? Setelah dia merasa kenyang, dia berdiri lalu pulang ke rumah ya. Nah, lucu gak ceritanya? Lucu ya, maksudnya lucu karena teks anekdot ya. Jadi hukuman, jadi di sini letak lucuannya adalah hukuman koruptor itu lebih ringan daripada hukuman seorang mencuri tanda. Jadi koruptor yang korupsi 200 juta itu dianggap oleh hakim hanya merugikan orang sebesar 10 rupiah, sedangkan pencuri sandal itu dianggap merugikan satu orang senilai 30 rupiah. Baik, sekarang ibu minta kalian untuk berkelompok ya, kemudian menganalisis teks anekdot yang berjudul Kursi Tunggal. Nanti ibu bagikan LKPD beserta contoh teksnya ya. Sekarang ibu bagi LKPD beserta contoh teks anekdotnya. Kemudian nanti ibu berikan waktu kalian selama 30 menit. Cukup. Silakan berdiskusi dengan kelompok kalian.
Struktur abstrak bukti paragraf. Pada suatu hari, seorang remaja tengah bersantai di bawah pohon rindang. Mereka adalah Ali dan Dani, teman dekat dan satu sekolah. Orientasi. Sambil menyeruput minuman ringan, keduanya melemparkan lelucon-lelucon ringan. Suatu ketika, Ali menanyakan hal menarik kepada Dani. Krisis. Dan aku punya tebak-tebakan. Tolong aku jawab ya. Ya siap. Kursi? Kursi apa? Yang harganya mahal. Dani berpikir sesaat lalu menjawab. Kursi jati bertatakan emas dan berlian. Salah. Coba tebak lagi. Apa ya? Kursi berteknologi tinggi. Masih salah. Ingin tahu? Memang kursi apa? Reaksi. Bukti paragraf. Kursi DPR. Coba aja kamu lihat calon anggota DPR rela habisi uang bermiliar-miliaran cuma buat duduk di sana. Padahal kursinya sama saja sama kursi di rumah. Jawab Ali sambil terkekeh. Kodak. Bukti paragraf. Benar juga kamu, politikus kebiasaan menipu politik buat menarik simpati rakyat. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat pembahasan ya. Aspek pembahasan. 1. Kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Seperti kalimat pada suatu hari. 2. Kalimat retoris. Seperti kalimat konstitusi atau kondisi dan memperoleh. Jadi berpikir sesaat lalu menjawab. Yang 4. Kata beraksi. Bukti kalimat sambil menyeruput minuman ringan, keduanya melemparkan lelucon-lelucon ringan. Yang 5. Kalimat perintah. Bukti kalimat. Dan aku punya tebak-tebakan. Kalau kamu jawab ya. Yang 6. Kalimat seru. Bukti kalimat. Benar juga kamu politikus kebiasaan kami politik buat cari simpati rakyat. Oke, analisisnya sudah betul ya. Ya, mulai dari strukturnya, kemudian kaidah pembahasannya sudah benar. Sekarang ibu mau tanya di kelompok ini, kira-kira kritikan atau sindirannya apa dari teks yang berjudul kursi termahal? Di situ siapa yang disindir? DPR ya. Kenapa DPR disindir dengan kursi termahal? DPR. Nah, karena kalau mau jadi DPR, anggota DPR harus mengeluarkan uang yang banyak ya, misalnya ketika beliau berkampanye ya kan, untuk menarik simpati dan suara rakyat ya. Jadi diibaratkan DPR itu membeli kursi yang termahal. Membeli kursi tersebut dia harus mengeluarkan uang yang banyak. Baik. Dulu. Terima kasih atas Selanjutnya kelompoknya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis struktur teks anekdot dan kaidah pembahasan tentang kursi termahal. Analisis struktur. 1. Abstrak. Pada suatu hari, 2 orang remaja tengah bersantai di bawah pohon rindang. Mereka adalah Ali dan Dani, teman dekat dan satu sekolah. 2. Orientasi. Sambil menyeruput minuman ringan, keduanya melemparkan lelucon ringan. Suatu ketika, Ali menanyakan hal menarik kepada Dani. Untuk 3. Krisis. Ya, aku ingin tebak-tebakan. Tolong kamu jawab ya. Ya siap. Kursi-kursi apa yang harganya mahal? Dani berpikir susah, lalu menjawab. Kursi jati bertangan emas dan berlian. Salah. Coba tebak lagi. Apa ya? Kursi berteknologi tinggi. Masih salah. Ingin
Ingin tahu? Memang kursi apa? 4 reaksi. Kursi DPR. Coba saja kamu lihat calon anggota DPR rela habisi uang bermiliar-miliar cuma buat di sana. Padahal kursinya sama aja sama kursi di rumah. Jawab Ari sambil terkekeh. 5. Koda. Benar juga kamu politikus kebiasaan politik buat menarik simpati rakyat. Analisis kebahasaan, analisis kaitan kebahasaan. Kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu pada suatu hari. 2. Kalimat retoris. Kursi apa yang harganya mahal? 3. Kondisi temporal. Kami berpikir saat lalu menjawab. Pada para tersebut kondisi temporalnya yaitu lalu. Kata kerja aksi. Bukti kalimatnya sambil menyeruput minuman ringan, keduanya melemparkan lelucon ringan. Contoh kata kerja aksinya menyeruput dan melemparkan. Kalimat perintah. Bukti kalimat dan aku punya tebak-tebakan. Tolong kamu jawab ya. Contoh kalimat perintahnya itu tolong. Kalimat seru. Benar juga kata kamu. Politikus kebiasaan politik buat menarik simpati rakyat. Oke, analisis dari kelompok 3 ini sudah betul ya? Ya, mulai dari struktur, dari bahasanya, kemudian tadi si aku bilang bacanya sangat bagus sekali ya, dengan Indonesia. Oke, dulu Mas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, mulai dari tadi kita sudah melaksanakan berbagai macam aktivitas ya, mulai dari berdoa, kemudian ibu mengucapkan hadiran, kemudian tadi juga kita melihat tayangan video stand up comedy ya. Setelah itu ibu menjelaskan materi, kalian berdiskusi, setelah itu presentasi. Hal-hal yang membuat atau kalian merasakan kesulitan ketika selama proses pembelajaran? Tidak ya? Pada saat menganalisis ada hambatan atau tidak? Tidak ya. Baik, setelah ini gua akan mengadakan evaluasi pembelajaran. Namun di sini evaluasinya itu menggunakan aplikasi Kahoot ya. Sudah pernah tahu aplikasi Kahoot? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Baik, nanti evaluasinya ibu laksanakan secara berkelompok. Nanti yang menang ibu kasih hadiah ya di akhir pembelajaran pertemuan selanjutnya nanti. Oke? Sekarang silakan buka di Google, kalian cari, kalian ketik Kahoot Google Meet. Satu kelompok satu HP saja. Nanti nama kelompoknya disepakati menggunakan nama apa? Nama kelompoknya menggunakan nama desa saja ya. Silakan kalian ketikkan pinnya 1163602, kemudian kalian login dan tadi sudah disepakati nama kelompoknya adalah nama desa ya. Siti ya, baru kali kelompoknya masuk. Oke lanjut. Cuk. Apa? Oke, dalam hitungan 3 mulai ya. Nah ini pertanyaannya, silakan dipilih. A itu merah, B oranye, C biru, D hijau. Orang yang melakukan perlawanan kembali itu menyampaikan sebuah topik dengan cara bermonolog disebut apa? Komika. Ini semua ya. Tapi di sini cepat jawab, jawabnya semua benar. Tapi yang tercepat adalah love. Cerita teks anekdot menggunakan kata dulu prono untuk mengawali cerita. Kali ini menunjukkan teks anekdot menggunakan apa?
Sakti, juara 2 Mangga Siti, dan juara 3 Los ya atau Los. Oke teman-teman, marilah kita simpulkan sama-sama pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama tadi kita sudah belajar mengenai struktur anekdot. Strukturnya ada apa saja? Yang pertama abstrak, kemudian kita juga sudah belajar mengenai kaidah kebahasaan teks anekdot ya. Kaidahnya tadi ada 7 macam ya. Yang pertama menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedua menggunakan retoris. Yang ketiga menggunakan konjungsi. Yang keempat menggunakan kata gerasi. Yang kelima menggunakan kalimat perintah. Yang ketujuh menggunakan kalimat seru. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.